Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Qur'an yang mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan mukjizat yang terbesar. Ia dan merupakan mukjizat yang sebagai hidayah, sebagai petunjuk dan penerang bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Maka tujuan Al-Quran diturunkan diantaranya adalah untuk kita merenungi serta mengamalkan apa yang kita diperintah dan meninggalkan apa yang kita dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau hati-hati mereka telah terkunci? Hati mereka sudah digembok sehingga tidak mempan, tidak berguna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap hatinya. Maka hati yang tidak bisa mentadabburi ayat-ayat Allah, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, maka ia tidak akan bisa beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab demikian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengamalan dari ayat ini adalah kita akan menyebutkan dua ayat dari surah An-Nisa, ayat yang ke-56 dan yang ke-57.
Ayat ini menjelaskan tentang kemana manusia nantinya di akhirat. Ayat pertama menjelaskan tentang orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, yang ujungnya adalah neraka Allah. Ayat yang setelahnya itu menjelaskan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh, yang mana ujung mereka adalah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima." Ini ayat yang pertama menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang menentang ayat-ayat kami, tidak mau beriman kepada ayat-ayat kami, apa yang akan mereka dapatkan? Sawfa nuslihim nara, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana jenis azab mereka di dalam neraka? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Maka setiap kulit-kulit mereka itu terbakar, kami ganti dengan kulit yang lain. Liyadhuqul 'adzab, supaya mereka terus-menerus merasakan azab. Jadi orang di neraka tidak ada istirahat sekejap pun. Mereka terus-menerus tanpa henti di dalam azab. Karena setiap kulit mereka terbakar, hangus, matang kulit mereka, diganti dengan kulit yang baru, terus begitu, tanpa henti. Tujuannya apa? Liyadhuqul 'adzab, supaya mereka terus merasakan azab. Innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Dalam ayat kedua disebutkan walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Orang yang beriman dalam kehidupan dunia, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ayat-ayat Allah, dan melakukan amal saleh, melakukan amal sesuai dengan imannya. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, maka akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha azwajun mutahharah, dan dalam surga mereka digandengkan, diberikan istri-istri yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan masukkan mereka ke naungan yang sangat menyenangkan. Ini dua ayat yang menjelaskan tentang ujung manusia. Ada yang akan dimasukkan ke dalam neraka, ada yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yang dimasukkan ke dalam surga, dia akan terus diliputi oleh kenikmatan dan kesenangan tanpa henti. Tidak ada tidur di dalam surga, sebagaimana juga tidak ada tidur di dalam neraka. Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Sedangkan di surga dan di neraka sudah tidak ada lagi kematian. Kematian sudah disembelih. Setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing, kemudian akan disembelih. Tidak ada kematian lagi. Akan dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, engkau kekal, tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, engkau kekal, tidak ada kematian. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang kafir
yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, atau justru mereka menghalang manusia dari jalan Allah, saufa nuslihim nara, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka, ay nudkhiluhum fiha dukhulan yuhitu bi jami'i ajramihim. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang mana di dalam neraka mereka diliputi dari semua sisinya. Semuanya tersiksa. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya tersiksa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum min fawqihim dhulalun min nar wa min tahtihim dhulal." Dan bagi mereka orang-orang yang di dalam neraka akan ada naungan dari api, dari bawahnya juga api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Itu supaya hamba-hamba Allah itu takut kepada Allah. Supaya kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala yang meliputi semua badan orang yang masuk ke dalam neraka. Dari atasnya, dari bawahnya. Ya ibadi fattaqun. Maka hai hamba-hambaku, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada neraka ini, yang azabnya sangat mengerikan. Maka orang yang masuk ke dalam neraka, kullama nadijat juluduhum ay ihtaraqat ihtiraqan tamma, maka setiap kulit-kulit mereka itu terbakar dengan bakaran yang sempurna, terbakar penuh. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab, maka kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru supaya dia terus-menerus merasakan azab. Tanpa henti para jamaah yang dirahmati Allah. Liyadumu lahum, supaya mereka terus-menerus merasakan azab tersebut. Sehingga disebutkan oleh sebagian para mufassirin tentang ayat ini, karena kulit merupakan tempat rasa sakit. Sebagian para mufassirin mengatakan innahum yubaddaluna fil yaumi aw as-sa'ati marratin hadidatin hatta yadhuqul 'adzab. Sehingga mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, akan diganti kulitnya setiap hari, bahkan setiap jam akan diganti dengan gantian yang terus-menerus, yang sering, sehingga mereka betul-betul merasakan azab. Bermacam pendapat para ulama. Ada mengatakan dalam 1 jam itu diganti kulitnya ratusan kali, 120 kali. Intinya adalah kulitnya diganti sering. Setiap dia matang kulitnya diganti, setiap dia gosong diganti terus-menerus tanpa henti. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dirsul kafir aw nabul kafir mithlu Uhud." Gigi geraham atau gigi taring orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, itu giginya saja sebesar gunung Uhud, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan yang lain? Gigi kecil gigi, tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka, Allah besarkan dia. Giginya saja sebesar gunung Uhud. Yang pernah umrah tahu dia gunung Uhud bagaimana besarnya. Itu besar giginya. Gigi orang kafir yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dalam hadis juga yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mankibai al-kafir fin nar masiratu 3 ayyamin lirraqibil musri'." Gambaran besarnya orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, antara kedua pundak orang kafir yang masuk ke dalam neraka, antara pundak sini dengan pundak sininya, itu apa?
masiratu thalathati ayyamin lirraqibil musri'. Perjalanan 3 hari antara satu pundak dengan pundak yang lain mengendarai kendaraan yang cepat. Ya, tercepat ketika itu mungkin kuda. Dilari kuda selama 3 hari. Itu jarak pundaknya dengan pundak sebelahnya. Supaya lebih tersiksa para jamaah yang dirahmati Allah. Kelihatan nyakitnya. Semakin besar disiksa, semakin sakit. Di dunia saja kita lihat misalnya, kita lihat semut terbakar. Sekali lewat di api mungkin sudah hangus. Atau sapi terbakar. Pun dia akan lama berontaknya. Lama matinya. Itu kalau di dunia. Sekarang antara pundak dengan pundaknya itu perjalanan 3 hari para jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana besarnya? Kalau sudah giginya saja, gigi gerahamnya, gigi taringnya saja sebesar gunung Uhud. Di riwayat yang lain disebutkan nangisnya penduduk neraka itu nangis darah. Jadi air matanya itu kalau dilepas kapal laut akan berlayar di atasnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dirsul kafir yaumal qiyamah mithlu Uhud. Wa jilduhu wa irdul jildihi 70 dira'a. Wa fakhidhuhu mithlu wariqan. Wa maq'aduhu minan nar mithlu ma baini wa baina ar-rabadah. Gambaran besarnya orang kafir yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Gigi geraham orang kafir pada hari kiamat besarnya seperti gunung Uhud. Wa irdu jildihi, dan lebarnya kulitnya, ketebalan kulitnya 70 dira'an, 70 hasta. Itu kulitnya terus akan dibakar, hangus terus dibakar. Yang mana panas api neraka yaitu 70 kali lipat dari panas api kita di dunia. Yang api kita di dunia saja kita sudah tidak tahan. Bagaimana kalau 70 kali lipat? Wa fakhiduhu, sedangkan paha penduduk neraka itu mithlu wariqan, yaitu seperti wariqan. Wariqan merupakan gunung yang besar dari pegunungan Tihamah yang berada di antara Makkah dan Madinah. Pahanya. Bagaimana besarnya para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wa maq'aduhu, tempat duduknya minan nar, dari api neraka, mithlu ma baini wa bainar rabadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tempat duduknya, kita kursinya kecil tempat duduk kita. Kalau penduduk neraka tempat duduknya adalah seperti dari tempat duduk saya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Rabadah. Rabadah merupakan salah satu desa dari desa-desa di Madinah. Bayangkan para jemaah yang dirahmati Allah azza wa jalla. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa hadza kulluhu likaunihi ablagh fi ilamihi. Ini adalah kenapa besarnya seperti itu penduduk neraka ini, supaya dia betul-betul tersiksa. Supaya dia betul-betul tersiksa. Wa kullu hadza maqdurun lillah. Ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Yang mana kita yajibul imanu bihi li ikhbari shadiqi bihi. Wajib kita beriman karena Nabi yang telah mengabarkan. Ini gambaran yang diberikan kepada kita. Bagaimana gambaran penduduk neraka, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab demikian yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertakwalah kepada Allah. Jaga amal kita dalam kehidupan dunia ini. Karena kita diciptakan untuk kekal pada jemaah yang dirahmati Allah. Hanya saja kita berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Kesempatan untuk menentukan keselamatan kita dalam kehidupan akhirat kelak sekarang di dunia ini kita tentukan.
Sekarang di dunia ini kita beramal. Kita mau memilih kehidupan yang mana? Mau memilih kehidupan neraka? Kafir kepada ayat-ayat Allah. Ingkari ayat-ayat Allah. Jangan melakukan perintah Allah. Langgar larangan-larangan Allah. Sebentar para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak lama. Memang kita sebagai manusia, angan-angan kita itu lebih jauh dari ajal kita. Angan-angan kita panjang, jauh, melebihi ajal kita. Sehingga kita sibuk dengan kehidupan dunia ini. Kita sibuk mencari, mengumpulkan dunia ini. Seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya dalam kehidupan dunia. Terus kita kejar dia. Padahal ketika kita meninggal tidak ada yang kita bawa. Kecuali hanya 3 lembar kain saja. Itu saja yang kita bawa. Kemudian selebihnya yang akan menemani kita kelak apa? Amal yang pernah kita lakukan. Ketaatan yang pernah kita lakukan. Ibadah yang pernah kita lakukan. Itu yang akan menemani kita. Maka itulah ayat yang pertama yang menjelaskan tentang keadaan orang kafir. Kemudian ayat yang berikutnya, walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, melakukan amal saleh, melakukan amal yang sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Kenikmatan. Kemudian apa? Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa orang-orang yang beriman? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah, orang yang beriman kepada Al-Quran, orang yang beriman kepada qadar-qadar dan qadar Allah, orang yang beriman kepada adanya para malaikat, beriman adanya akhirat. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam nikmat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai dari khamar, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Mereka kekal di dalamnya. Maka orang yang beruntung yang sebenarnya para jemaah yang dirahmati Allah adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan di dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang menang, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali sesuatu yang memperdaya saja. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Baru saja kita tertawa, sekarang sudah kita menangis. Baru saja kita senang, sekarang kita sudah susah. Baru saja kita beruntung, sekarang kita sudah rugi. Baru saja kita sehat, sekarang sudah sakit. Itulah kehidupan dunia. Memperdaya. Banyak dari kita lupa akan kehidupan akhirat karena terperdaya dengan dunia ini. Memang dunia ini khulwatun hadirah, yaitu manis dan hijau dunia ini. Lupa kita kepada akhirat kalau sudah melihat dunia. Surga jauh lebih dari dunia ini. Khairan wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Kemudian orang yang dimasukkan ke dalam surga, lahum fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka di dalam surga istri-istri yang suci. Apa arti suci di sini? Ai taharat minal haid wal bauli wan nifas wal ghaiti wal mukhati wal busaqi wa kulli kadharin wa adan mimma yakunu fi nisa'id dunya. Jadi perempuan-perempuan surga itu mereka akan suci dari haid. Tidak haid ya, tidak ada haid. Wal baul, tidak ada kencing, tidak ada nifas, tidak ada buang air besar, tidak ada ingus, tidak ada ludah, tidak ada kotoran, tidak ada sakit. Sebagaimana layaknya wanita dunia. Wanita dunia secantik apapun dia, tetap kotorannya bau.
Ingusnya kalau kita lihat dia jalan dengan ingus di hidungnya, mau kita secantik apa? Berbeda hanya dengan wanita surga. Sehingga wanita surga kulitnya itu bening. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bisa dilihat sumsumnya itu, lemak yang ada di dalam tulang itu, bisa dilihat sumsumnya dari belakang kulitnya, ditembus. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Walau anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila ahli al-ardh." Kalau ada seorang perempuan dari penduduk surga yang ia kelihatan di bumi, dia nongol di bumi, dikelihatan bagi penduduk dunia ini, la adha'at ma bainahuma wa mala'athu riha, akan diterangi sampai diterangi dunia ini. Kalau dikeluarkan dia dari surga, wanita penduduk surga itu, dia akan bersinar sampai dunia ini. Wa mala'athu riha, dan akan dipenuhi oleh aroma yang harum. Ini penduduk surga harum badannya. Wala nasifuha, yakni al-khimar, dan penutup kepala penduduk surga, tutup kepalanya, yang ada di atas kepalanya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini wanita surga pada zaman oleh Allah. Ini balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Istri yang suci dari haid, dari nifas, tidak bau, layaknya wanita dunia. Wanita dunia kalau tidak mandi 2 bulan saja bau dia. Itu saya 2 bulan, 2 minggu saja bau. Keringat. Nah, ini penduduk surga. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymah." Sesungguhnya bagi orang yang beriman di surga ada tenda. Tendanya dari apa? Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Dari mutiara, satu mutiara itu tendanya. Bolong tengahnya. Tuluha situna milan, panjangnya itu 60 mil. Tendanya saja panjangnya 60 mil. Kemudian walil mu'min fiha ahlun. Arti ahlun di sini zaujat. Orang beriman di dalam tenda tersebut dia bersama istri-istrinya. Bukan satu istri, istri-istrinya banyak. Kemudian yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Orang beriman dia keliling ke semua istri-istrinya dan tidak mereka saling lihat satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian. Tidak ada lagau. Semuanya kesenangan. Perempuan-perempuan walaupun satu suaminya, tidak ada keributan. Antum punya satu aja udah ribut kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Innar rajula min ahli jannah," sungguhnya seorang laki-laki dari penduduk surga, "la yu'ta quwwatan ay quwwata mi'ati rajulin," akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Orang yang beriman yang masuk ke dalam surga dari penduduk surga akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki bil akil, dalam memakan, wasyarab, minum, wal jima', bersetubuh, wasyahwah, dan syahwat. Akan diberikan kekuatan 100, dan itu tetap.
Kalau kita di dunia, ya tergantung umur, ya enggak? Kalau masih muda ini pandangan hidup, ya enggak? Pandang hidup. Kalau sudah lewat 10 tahun pernikahan, baru pegangan hidup dia. Pegang dulu baru hidup. Kalau sudah lewat begitu apa? Baru apa? Perjuangan hidup dia. Butuh perjuangan biar dia hidup. Nah, terus cari madu kesana kemari, terus minum obat kesana kemari. Nah, itu di dunia. Kalau di surga diberikan kekuatan yang kuat. Dia akan keliling, istrinya banyak, dia akan keliling, tidak akan kendor. Nah, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan akan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang sangat menyenangkan. Inilah dia penduduk surga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita sebutkan beberapa amalan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqin. Yang pertama, kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seorang mengatakan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan benar, jujur dari dalam hatinya mengucapkan hal yang tersebut, kecuali akan diharamkan baginya neraka, akan haram neraka menyentuh dia. Kita percepat saja jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq walinul janib, baik akhlak dan lembut kepada orang. Jangan keras, jangan kasar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan orang yang haram dimasukkan ke dalam neraka atau haram neraka menyentuh dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Yaitu bagi setiap orang yang bagus akhlaknya, mempermudah, lembut, tidak kasar. Kadang-kadang ada orang yang kasar dalam ucapan, kasar dalam perbuatan, akhlaknya tidak baik, kalau ngomong menyakitkan, itu ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, takbiru qadam fi sabilillah, yaitu berdebunya kaki karena jihad di jalan Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man igbarrat qadamahu fi sabilillah, harramahu Allahu 'alan nar." Barang siapa yang berdebu kakinya, kedua kakinya di jalan Allah, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan baginya neraka. Kemudian yang keempat yaitu salat. Ingat, jaga salat para jamaah yang dirahmati Allah. Selain salat fardu, juga salat sunnah. Karena orang kalau kurang salat sunnahnya, itu akan mengancam salat fardunya. Kalau salat sunnahnya terjaga betul, dia pasti akan lebih menjaga salat fardu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih, "Harramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud." Sungguhnya Allah mengharamkan api neraka untuk memakan bekas sujud. Itu salat. Kemudian yang kelima adalah al-muhafadzah ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha. Yaitu hendaknya kita selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Salat sunnah berarti ini. Sebagaimana hadis Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha, harramahu Allahu 'alan nar." Barang siapa yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka akan diharamkan baginya neraka. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Tirmidzi. Kemudian juga yaitu zikrullah wa tauhiduhu indal maut, itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal. Kalau bisa
ketika ada orang yang sakratul maut, kita talqin dia dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketujuh adalah al-buka min khasyatillah wal hirasatu fi sabilillah, yaitu nangis karena takut kepada Allah dan mata yang selalu menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan dari Ibnu Abbas. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ainani la tamassuhum an-nar, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, yaitu mata yang bergadang karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kesembilan adalah bersabar dengannya meninggalnya anak, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun min walad, tidaklah meninggal bagi setiap muslim 3 anak, fatamassuhun naru, kecuali dia tidak disentuh oleh api neraka. Artinya kalau 3 anaknya meninggal, maka dia bersabar atas hal tersebut, maka itu tidaklah disentuh oleh api neraka, tapi dengan sebab dia bersabar. Itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggal anaknya kemudian dia memuji Allah atas hal tersebut, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Nama istananya tersebut adalah Baitul Hamdi. Nah, itu saja mungkin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Intinya adalah marilah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara satu-satunya untuk kita diselamatkan dari neraka dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.